ohmmeter itu tidak hanya digunakan untuk mengukur resistor. Setelah kita pelajari bersama cara mengukur resistor, maka selanjutnya kita coba menggunakan ohmmeter untuk hal yang lain. Apakah hal yang lain itu? Kita akan melakukan 5 uji coba. Oke, kita mulai dengan uji coba yang pertama. Baiklah, saat ini saya punya sebuah kabel mic, bentuknya seperti ini. Ini biasa dipakai untuk mic ataupun gitar. Nah, sekarang kita coba apakah kabel ini berfungsi dengan baik atau tidak. Bisa diketahui dengan menggunakan ohmmeter. Yang ujung ini namanya tip, yang ini adalah sleeve. Ya, ini sleeve, ini tip. Ini sleeve, ini tip. Nah, idealnya sleeve yang ini dengan sleeve ujung satunya itu nyambung, dan tip yang ini dengan tip yang satunya itu juga nyambung. Tetapi sleeve dengan tip tidak boleh nyambung. Nah, sekarang kita coba apakah sleeve dengan sleeve itu nyambung. Sambil diperhatikan jarum yang ada di sini ya, di ohmmeter ini ya, atau avometer ini. Kalau jarumnya bergerak itu artinya nyambung. Kalau jarum tidak bergerak itu artinya tidak nyambung. Saya putar knob avometer pada skala ohmmeter, khususnya kali 1 ya. Di sini kali 1. Saya putar hingga kali 1. Nah, sekarang saya tempelkan, bebas yang hitam maupun yang merah, yang mana bebas. Yang penting kita coba sleeve dengan sleeve. Sleeve dengan sleeve. Nah, ternyata sleeve dengan sleeve nyambung, jarumnya bergerak. Nah, kemudian kita coba tip dengan tip. Jadi kita coba tip dengan tip. Nah, nyambung, berarti antara tip ujung yang ini dengan ujung yang satunya itu nyambung, jadi normal. Nah, kemudian kita coba antara sleeve dengan tip. Kalau sleeve dengan tip ini nyambung, itu artinya kabel ini konslet. Nah, itu tidak bisa dipakai. Tapi kalau tidak nyambung artinya bagus. Tidak nyambung kan ya. Ini artinya kabel ini dalam keadaan bagus. Jadi kabel mic atau kabel gitar ini bisa dipakai. Nah, itu contoh yang pertama. Lalu kita akan coba contoh yang kedua. Saya punya kabel ini. Nah, ini biasa saya pakai untuk menyambungkan dari laptop atau HP ke sebuah speaker atau amplifier. Nah, kalau kita beli di toko, kita tidak mungkin mencoba bawa laptop lalu disambungkan ke amplifier. Nah, tapi biasanya toko menyediakan avometer untuk melakukan uji coba, untuk memeriksa apakah kabel ini normal, berfungsi normal, ataukah rusak atau putus. Yang ini disebut sleeve, yang ujung ini disebut tip, sementara yang tengah ini disebut ring atau cincin. Nah, memang bentuknya seperti cincin ya. Ini sleeve, ini ring, ini tip. Nah, sleeve itu idealnya itu nyambung ke ground. Jadi ini adalah groundnya. Nah, ini ground. Yang ini ground, ini ground. Yang tip ini nyambung ke merah, sementara yang ring nyambung ke yang putih, yang ini. Nah, antara ring, sleeve, dan tip tidak boleh saling nyambung. Kalau mereka nyambung itu artinya konslet atau hubung singkat. Nah, itu berarti rusak dan tidak bisa dipakai.
Oke, sekarang kita akan coba tes apakah kabel ini berfungsi normal ataukah tidak. Oke, tanpa mengubah skala ukur, jadi tadi saya menggunakan kali 1, kita coba untuk tes apakah kabel kombinasi ini berfungsi dengan baik ataukah tidak. Jadi sebelum ini kita pakai, maka alangkah baiknya kita uji coba dulu menggunakan ohmmeter. Pertama saya akan mengukur sleeve-nya dulu. Saya akan mengukur sleeve seperti ini, bebas kabel hitam maupun merah. Nah, kemudian saya ukur apakah sleeve ini nyambung dengan ground yang putih. Oh, ternyata nyambung. Kemudian dengan yang merah nyambung juga. Itu artinya sleeve berfungsi normal. Sekarang kita beranjak ke tip. Yang tip, apakah tip ini nyambung dengan yang merah ini, tip yang merah? Ternyata nyambung. Oke. Kemudian yang ring, apakah nyambung dengan yang putih? Oke, ternyata nyambung. Kemudian kita coba apakah sleeve itu nyambung dengan ring. Tidak nyambung. Apakah sleeve nyambung dengan tip? Juga tidak nyambung. Apakah ring dengan tip nyambung? Tidak nyambung. Itu artinya tidak konslet. Jadi kabel kombinasi ini bisa dipakai. Oke, kita lanjut ke uji coba yang ketiga.